Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Senin 5 Mei 2025. Kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Tema kita hari ini, tak bisa menghindar. Ada istilah dalam bahasa Jawa, joyo endo, yang artinya berhasil menghindar dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Alasannya bisa berbagai macam, termasuk berpura-pura tidak bisa hadir melaksanakan tugas yang diberikan. Namun siapa yang dapat menghindar jika Allah sudah berkehendak? Apa yang menyebabkan Eldad dan Medad tidak datang ke kemah memenuhi panggilan Tuhan melalui Musa? Apakah mereka joyo endo, sengaja menghindar dari kemungkinan mendapatkan tugas dan tanggung jawab? Ataukah memang ada halangan yang mereka temui, misalnya karena sakit? Tidak disebutkan alasannya, namun yang jelas mereka tidak bisa menghindar dari kehendak Tuhan. Sekalipun mereka tidak hadir, Allah tetap memberikan sebagian roh yang ada pada Musa kepada mereka. Eldad dan Medad tetap menerima tanggung jawab sebagai tua-tua bangsa Israel. Dalam hidup ada berbagai kesempatan ketika Allah menghendaki kita melakukan sesuatu. Sama seperti Tuhan memakai Musa dan ke-70 tua-tua, pada masa kini pun Allah memakai orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan baik di tengah dunia. Ada yang dipilih melalui gereja, ada pula yang melalui masyarakat, ada yang dipilih saat masih dalam proses belajar di sekolah, ada pula yang dipilih saat sudah bekerja. Ada yang mudah, ada pula yang sulit, ada yang ringan, ada pula yang berat. Mungkin ada kalanya kita ingin menghindar dari pekerjaan Allah. Hal itu muncul ketika fokus kita beralih sehingga menganggap pekerjaan Allah itu berat. Namun belajar dari pengalaman Eldad dan Medad, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghindar. Daripada menghindar dan merasa dipaksa, lebih baik bagi kita untuk menyediakan diri dipakai dalam pekerjaan Allah. Dalam kesediaan itu, kita bisa percaya bahwa Allah pasti menyertai. Sama seperti Musa dan ke-70 tua-tua yang diberi roh Allah, kita pun disertai dan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Allah. Dengan penyertaan dan perlengkapan dari Allah, kita bisa mengerjakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah bangun pagi ini.
Terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sudah menyertai dan memperlengkapi kami untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Karena itu tolonglah kami untuk tidak menghindar, namun siap menerima dan sungguh percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati setiap pekerjaan kami. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.